Aku punya ini kan Bovi besok mau praktek coaching dengan Pak Suri. Selamat malam Pak Suri. Selamat malam Bu Bovi. Kemarin kan saya dengar Pak Suri mau melakukan proses coaching sama bintang ya Pak ya. Nah, jadi di sini saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian tentang coaching yang akan Bapak lakukan sama Bu. Iya, Pak, ya. Yang pertama saya ingin menanyakan tentang kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan pada proses coaching Pak Suri dengan bintang besok. Yang ingin saya kembangkan kebetulan ada 3 Bu ya, kompetensi terkait coaching. Yang pertama kehadiran penuh atau presence, terus kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian apa Bu tadi? Oh iya Pak, tadi kan Pak Sururi ingin mengembangkan 3 kompetensi coachingnya, yaitu yang pertama presensi penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi ini, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Pak Sururi observasi atau kembangkan ya Pak pada proses tersebut? Yang kedua, saya pengen mengembangkan yang mendengarkan aktif Bu Bovi. Jadi Pak Sururi ingin mengembangkan di bagian yang mendengarkan aktif ya Pak ya. Ya. Terus kira-kira kalau itu diaplikasikan, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan dari yang mendengarkan aktif itu Pak Sururi pengennya seperti gimana? Ya, untuk detail mendengarkan aktif kan ada 3 ya. Ada tidak membuat asumsi, terus kemudian tidak melakukan judgement dan tidak membuat asosiasi atas pengalaman apa yang pernah saya lakukan. Saya spesifiknya pengen ketika saya melakukan coaching itu tidak muncul sama sekali asumsi yang saya buat ketika coaching memberikan pernyataan atau memberikan jawaban atau memberikan bahasan itu ya, tidak keluar sama sekali asumsi saya, benar, begitu ya, begitu kan yang dimaksud. Itu kalau tidak muncul tentu berarti saya sudah tidak mengasumsikan, tidak berasumsi sendiri. Seperti itu mungkin ya, detail terkait spesifik detail yang saya inginkan besok. Bu Bovi. Ya, jadi yang ingin Pak Sururi lebih tekankan yaitu tidak memunculkan asumsi ya Pak. Tidak memunculkan asumsi. Sehingga nanti proses coachingnya bisa berjalan lebih natural mungkin ya Pak ya, lebih lagi. Nah, semoga besok coachingnya akan berjalan dengan lancar ya Pak. Terima kasih Bu Bovi. Ya, semoga Pak, selamat malam. Selamat malam Bu Bovi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Mifta. Pak Sururi punya waktu enggak? Ya, ada. Lagi Bisa longgar ini. bicara sebentar enggak Pak? Bisa. Ini gini, kan besok Desember itu kan ada acara Jatim Cerdas ya Pak. Iya. Dan Bapak Kepala Sekolah memberi saya tugas untuk membuat program masalah lingkungan Pak. Iya. Saya dari kemarin itu sudah tanya teman-teman yang lain pendapatnya, tapi saya masih bingung. Jadi kira-kira program yang seperti apa gitu loh Pak yang mau saya lakukan, itu saya bingung sekali. Oh iya. Tadi Bu Mifta menyampaikan bahwa besok Desember ada kegiatan Jatim Cerdas, kemudian Bu Mifta ingin membuat program yang terkait dengan permasalahan lingkungan. Iya.
programnya itu nanti apa yang pengen dicapai dari program apa namanya tentang masalah lingkungan untuk kegiatan Jatim Cerdas itu goalnya apa Bu Mifta? Jadi kan gini, sekolah kita itu kan masih kotor ya Pak ya, sampahnya juga satu, kadang anak-anak itu sampah ditumpuk jadi satu, itu kan tidak enak dipandang ya Pak. Jadi nanti kalau acara Jatim Cerdas kita ada tamu dari luar melihat seperti itu kok kayaknya kurang enak dipandang mata gitu loh Pak. Jadi terus saya tuh kemarin itu ya program apa ya yang berhubungan dengan lingkungan, khususnya di sini sampah, yang nantinya itu bisa kita unggulkan di Jatim Cerdas itu. Jadi ada beberapa permasalahan tadi ya, bahwa sampah menumpuk, terus kemudian tidak enak dipandang dan segala macam tadi. Dari beberapa hal yang ingin Bu Mifta, artinya beberapa hal yang jadi permasalahan tadi ketika nanti program ini dilakukan, ya, apapun itu programnya nanti, ukuran keberhasilan programnya itu seperti apa Bu Mifta? Jadi kalau saya pikirkan ya program ini dianggap berhasil kalau satu, lingkungannya bersih tentu saja, kemudian lingkungannya enak dipandang mata, kemudian bisa diunggulkan besok saat ada Jatim Cerdas. Ya, Bu Mifta tadi yang Bu Mifta jadikan ukuran keberhasilan program yaitu lingkungannya bersih, enak dipandang, dan sekaligus bisa diunggulkan pada kegiatan Jatim Cerdas. Iya, benar. Kemudian terkait itu hal-hal apa Bu yang kira-kira bisa dipersiapkan Bu Mifta? Apa ya Pak ya? Mungkin yang perlu dipersiapkan tempat sampah mungkin ya Pak ya. Iya kan karena sampahnya menumpuk di depan kelas, jadi mungkin akan baik kalau sampahnya terpisah. Jadi nanti jenis sampah ya tempat sampah yang berbeda begitu. Jadi Bu Mifta menyampaikan dua hal tadi ya yang perlu disiapkan, yaitu tempat sampah, kemudian pemisahan sampah. Iya. Sampah bisa dipilah-pilah. Betul. Iya Pak, benar. Kemudian hal apa Bu ya yang bisa membantu keberhasilan dari rencana program panjenengan tadi? Apa kira-kira hal yang bisa membantu Bu Mifta? Saya rasa kalau tadi tempat sampah ya otomatis sarana prasarana ya Pak ya. Kemudian yang kedua, ini juga tidak akan bisa berjalan kalau nanti seluruh warga sekolah, anak-anak, bapak ibu guru tidak membuang sampah, jenis sampah pada tempatnya. Jadi ya selain sarana prasarana, kesadaran seluruh warga sekolah juga penting. Ya. Dua hal ya yang kita sampaikan terkait apa yang bisa membantu keberhasilan program tadi, yaitu sarana prasarana, kemudian dukungan dari seluruh warga sekolah. Iya. Kemudian bentuk dukungan seperti apa Bu yang diperlukan? Kalau dua tadi kan saya kira lebih apa yang membantu ya. Terus kemudian yang berikutnya dukungan apa yang Bu Mifta perlukan? Mungkin saya butuh tim Pak. Kayaknya saya butuh tim baik dari bapak ibu guru maupun juga dari siswa untuk membantu ini. Saya soalnya kalau program ini kok saya nggak bisa ya berjalan sendiri. Saya rasa itu Pak, butuh tim itu.
ada dukungan ya, dukungan yang Bu Miftah perlukan. Tadi Bu Miftah menyampaikan bahwa tim dari Bapak Ibu guru, kemudian tim dari siswa. Terus kemudian sudah ada 2 ini Bu ya, berarti ya, terkait rencana tadi ya. Apakah betul itu? Iya. Tim dari Bapak Ibu guru dan tim dari siswa. Iya, saya rasa iya Pak. Itu kayaknya harus ada. Kemudian saya ulangi bahwa perlu tim tadi. Terus kemudian kapan kira-kira Bu Miftah akan membentuk tim tadi? Jadi kalau sudah ada gambaran bahwa tim yang diperlukan, kemudian kapan menurut Bu Miftah untuk bisa membentuk 2 tim tadi ya, dari siswa sama dari Bapak Ibu? Mungkin minggu depan Pak. Minggu depan saya mau membentuk tim. Setelah itu mungkin saya dan tim baru akan berdiskusi lagi tentang hal-hal yang lebih teknis seperti pengajuan proposal untuk tempat sampah dan sebagainya. Saya rasa itu Pak. Ya, ya. Sudah ada gambaran terkait apa yang dibutuhkan tadi ya, apa namanya, tim dari Bapak Ibu guru bisa diagendakan pembentukannya minggu depan Bu Miftah, betul ya? Ya, saya rasa bisa Pak, minggu depan ya. Bagaimana Bu Miftah dari apa namanya, keluhan atau permasalahan yang Bu Miftah sampaikan di awal tadi? Saya pikir saya sudah punya arahan Pak, program apa yang akan saya lakukan di lingkungan terkait Jatim Cerdas dan bagaimana mengeksekusinya. Terima kasih Pak Sururi ya atas sama-sama Bu Miftah. Sama-sama, terima kasih kembali. Terima kasih. Mari. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Selamat malam Pak Sururi. Selamat malam Bovi. Gimana nih kabarnya hari ini Pak Sururi? Alhamdulillah baik. Kemarin Pak Sururi kan sudah melakukan proses coaching ya Pak ya sama siapa Pak? Bu Miftah. Oh, Bu Miftah sebagai coachingnya gitu. Gimana Pak? Apakah berjalan sesuai rencana atau mungkin? Ya, secara garis besar saya merasa sudah berjalan sesuai rencana. Bu Miftah bisa mendapatkan apa namanya, program ya, rencana program yang cukup detail, saya kira sesuai dengan yang diharapkan Bu Miftah di tujuan awal. Iya Pak. Kemudian dari hasil coachingnya Pak Sururi dengan Bu Miftah, apakah menurut Pak Sururi ini sudah mencapai indikator yang kita kesepakati di pembicaraan kemarin Pak, Paspra kemarin Pak? Ya, yang menjadi concern utama saya terkait indikator yang ingin saya kembangkan yaitu mendengar aktif ya, terutama tidak membuat asumsi ketika Bu Miftah menyampaikan permasalahan. Saya berusaha menahan dan saya rasa tidak muncul. Saya membuat asumsi itu tidak terjadi, sehingga indikatornya saya kira terpenuhi menurut saya, menurut apa yang saya alami kemarin. Gitu, Bovi. Oke. Jadi menurut Pak Sururi tidak sudah menahan diri untuk tidak berasumsi di proses coaching kemarin ya Pak ya. Nah, menurut hasil observasi yang telah saya lakukan terhadap coaching Pak Sururi dengan Bu Miftah kemarin, memang Pak Sururi sudah berhasil melakukan itu, sudah berhasil untuk mendengarkan aktif dengan tidak berasumsi di proses coachingnya. Nah, kemudian selain itu atau mungkinkah ada kompetensi lain yang ingin Pak Sururi kembangkan dari proses coaching kemarin Pak? Ya, untuk itu saya kira itu karena memang saya kemarin betul-betul fokus untuk mempres rasa ingin nimbrung ya, atau tune in ke permasalahan Bu Miftah dengan mengulang apa yang
Bu Mita sampaikan, mengkonfirmasi apa yang Bu Mita sampaikan, sehingga saya kira pertanyaan-pertanyaan saya kurang berbobot. Itu mungkin yang perlu saya kembangkan ke depan terkait praktek coaching. Iya, berarti mungkin Pak Sururi ingin mengembangkan kembali di bagian kompetensi untuk menanyakan pertanyaan yang berbobot itu ya Pak, betul. lebih dikembangkan lagi ya Pak. Oke Pak, terus ada mungkin selain itu Pak, Saya kira itu dulu Bu ya, karena kemarin aja itu sudah saya kira hampir kelepasan, beberapa kali hampir kelepasan, sehingga mungkin saya perlu berlatih beberapa kali lagi terkait kompetensi yang saya kembangkan itu, kemudian beranjak ke kompetensi lain tadi yang mengajukan pertanyaan bobot, baru akan saya follow up lagi untuk mencapai yang proper lah, coaching yang lebih proper gitu. Expert gitu ya Pak ya. Terima kasih Bu Ovi. Saya kira memang sudah baik Pak nggih, prosesnya semoga lebih dapat mengembangkan lagi tentang proses coachingnya. Ya, terima kasih Pak Sururi. Mari. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Malam Bu Ovi. Halo Bu, Gimana kabarnya hari ini? alhamdulillah hari ini saya baik Bu. Punya waktu kan kalau untuk ngobrol-ngobrol sebentar? Punya Bu, punya. Gini, kan Bu Ovi besok mau praktek coaching dengan Pak Sururi, begitu? Betul Bu. Oke, bagaimana kalau malam ini kita ngobrol tentang rubrik seperti apa, rubrik penilaian seperti apa untuk coaching Bu Ovi besok? Ya Bu, jadi rubriknya mungkin saya ingin menghadirkan kehadiran penuh saat coaching Bu. Terus seperti mindfulness gitu ya Bu. Yang kedua, terus mendengarkan aktif. Yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, berarti rubriknya nanti tentang presensi penuh atau mindfulness, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan berbobot begitu Iya ya? Bu, iya betul. Kemudian kompetensi dari semuanya tadi, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Ovi kembangkan? Dari ketiga tadi ya Bu, mungkin setelah kita melakukan latihan coaching pas waktu tugas yang kemarin, mungkin yang akan saya lebih tingkatkan itu di bagian yang mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Yaitu saya ingin menggali ide-ide kreatif dari coaching. Berarti Bu Ovi ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot begitu ya Bu Ovi. Kemudian kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya observasi untuk Bu Ovi besok? Itu Bu, mungkin ya tadi Bu ya sama, mungkin ingin lebih menggali ide-ide kreatif dari si coaching yang belum pernah terpikirkan dari coachingnya. Jadi Bu Ovi ingin saya lebih mengamati, mengobservasi bagaimana coachingnya dapat menggali ide-ide yang belum pernah terpikirkan begitu ya Bu Ovi. Ya betul Bu. Kemudian indikator apa Bu Ovi yang menunjukkan bahwa tujuan Bu Ovi coaching besok itu tercapai? Mungkin si coaching dapat memunculkan ide-idenya tanpa saya yang membantu. Jadi ide-idenya itu terpikir dari si coachingnya sendiri. Saya hanya untuk memancing pertanyaannya saja, tapi idenya dari si coachingnya. Oke, berarti Bu Ovi indikatornya besok coachingnya bisa memunculkan ide-idenya sendiri begitu ya Bu? Betul, ya. Tanpa Bu Ovi memberikan ide-ide, mereka sudah muncul dari diri mereka. Iya, Bu Ovi. betul Bu. Oke, terima kasih Bu Ovi. Semoga besok coachingnya berjalan dengan lancar. Nanti setelah coaching kita ketemu lagi ya Bu Ovi untuk ngobrol lagi tentang proses coaching Bu Ovi yang sudah Ibu Ovi lakukan besok. Boleh Bu, boleh. Oke. Saya
keluar dulu Bu ya, masih ada urusan. Ya, terima kasih. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti. Malam Bu Ovi. Malam Pak. Ada waktu enggak? Ada Pak, ini lagi senggang. Anu Bu Ovi. Saya pengen melakukan sesi coaching. Oh Ya, iya. saya iya, ada Pak. permasalahan nih terkait jurusan. Kira-kira ada permasalahan apa nih Pak yang sedang dihadapi sama Pak Sururi? Jadi gini Bu, kita kan diklat itu kan jarang ya, dapat panggilan dari PDC kan belum tentu 5 tahun sekali, dapat panggilan dari BMTI belum tentu beberapa tahun sekali. Sementara itu kan teknologi selalu meningkat. Saya pengen teman-teman saya sendiri juga bisa meningkatkan kompetensi tentang materi-materi baru di bidang otomotif. Contohnya kayak ada mesin baru, mesin listrik mungkin, atau mesin yang lama, mesin diesel, itu perlu kita tingkatkan sendiri walaupun tidak ada pelatihan dari luar. Nah itu cuma saya kesulitan terkait ini gimana ngawalinnya, terus kemudian jadwalnya gimana, terus yang latih siapa, kayak gitu-gitu. Intinya kayak gitu Bu Ovi. Oh gitu, jadi Iya. Pak Sururi lagi buntu tentang karena di TKR mungkin ya Pak itu Iya. jarang diklat dari VEDC atau BMTI dalam kurun waktu yang lama. Kemudian karena teknologinya semakin meningkat dan alatnya juga berkembang, sehingga dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi para gurunya gitu ya Iya. Pak ya. Nah sedangkan caranya itu belum Pak Sururi temukan nonton ya Pak ya. Iya. Belum ada bayangan saya terkait ini gimana detail pelaksanaannya, terus kemudian siapa yang akan melatih dan sebagainya gitu. Oh. Kemudian kira-kira ada tujuan atau goals yang ingin Pak Sururi capai nggak dengan mungkin adanya permasalahan ini Pak? Ini seperti apa? Harapannya di endingnya kompetensi teman-teman meningkat, cuma detail kegiatannya untuk sesi coaching kali ini saya kira saya bisa keluar dari sini membawa jadwal, terus kemudian bisa dilakukan kapan, terus siapa yang bisa jadi mentornya atau jadi pengajarnya. Itu aja mungkin. Oh, Biar ada langkah awal gitu. Oh gitu, mungkin langkah awal dalam acara untuk meningkatkan kompetensi gurunya itu lagi Pak ya. Iya. Dengan membuat jadwal dan kapan serta siapa nonton ya Pak ya. Iya. Nah kira-kira untuk mencapai hal itu apa yang perlu disiapkan oleh Pak Sururi ya untuk mencapai harapannya tadi Pak? Waktu, yang tentunya waktu, terus kemudian siapa yang bakalan jadi tutornya, waktunya kapan, ini kan agak kesulitan itu. Teman-teman kan sudah ngajar sampai jam 3:30 sore, terus kemudian itu nanti ngabuburitnya kapan, itu agak bingungan itu. Terus kemudian itu siapa nanti yang ngajar, siapa yang ngajar ya, itu kan uang lagi, ada perlu anggaran lagi kan. Kalau saya nganggarkan, saya pengen mendatangkan tutor dari luar. Oh, Tutor pelatih dari jadi mungkin hal-hal yang disiapkan yang pertama itu waktu, terus siapa yang menjadi tutornya ya, karena waktu itu waktu dari Bapak Ibu guru di sekolah kita kan pulangnya sore. Iya. Dan itu tidak memungkinkan mungkin ya Pak ya. Iya. Terus dengan siapa yang menjadi tutornya untuk meningkatkan kompetensi di Bapak Ibu guru di TKR. Iya. Nah kira-kira Pak mungkin ada sesuatu yang sudah ada di sekolah yang bisa membantu untuk menjadi si acara untuk meningkatkan kompetensi ini menjadi terlaksana, yang sudah ada mungkin Pak. Yang sudah ada terkait kalau peralatan sudah ya, walaupun ada 1-2, terus kemudian terkait
jadwal mungkin ya. Itu kalau kita masuk kan Senin sampai Kamis jam 3:30 sore, tapi ada hari Jumat sih. Terus kemudian kalau saya ingat-ingat itu kan pelatihan itu kan belum tentu 1 tahun sekali ya. Ini kalau ini dilakukan 1 bulan sekali, saya kira teman-teman tidak akan keberatan gitu. Walaupun nanti masuk di akhir setelah ngajar, saya kira kalau 1 bulan atau 2 bulan sekali tidak apa-apa saya kira. Oh, gitu. Jadi mungkin hal-hal yang sudah ada yang bisa membantu keberhasilan dari kegiatan meningkatkan kompetensi guru di TKR itu pertama peralatannya sudah ada. Yang kedua mungkin jadwalnya bisa dimanfaatkan pada 1 bulan sekali, mungkin di hari Jumat atau hari lainnya gitu ya Pak ya? Ya, hari Jumat atau hari Sabtu mungkin ya. Jumat atau Sabtu gitu ya Pak, untuk pelaksanaannya. Nah, kemudian mungkin dukungan apa yang mungkin Pak Sururi perlukan untuk mencapai mungkin ini kegiatannya tetap meningkatkan kompetensi diklat untuk meningkatkan kompetensi guru dengan diklat itu tadi ya Pak ya. Kira-kira dukungan yang diperlukan itu seperti apa Pak ya? Dukungan yang diperlukan ya karena teman-teman pulang sore ya sebaiknya kita ada siapkan konsumsi mungkin tuh ya atau snack gitulah buat teman-teman, kopi kayak gitu-gitu. Terus kemudian tentu tambahan bahan karena itu tentu nanti kalau umpamanya praktek segala macam kan membutuhkan bahan tambahan di luar bahan yang diperlukan untuk prakteknya siswa dengan praktek guru ya. Apakah itu bisa dimasukkan bos atau tidak, itu saya kira perlu saya pikirkan juga. Berarti mungkin dukungan yang perlu diperlukan yaitu mungkin konsumsi, terus yang kedua bahan yang tidak mengganggu bahan yang sudah ada di jurusan untuk siswa. Karena ini kan tujuannya diklatnya untuk guru gitu nggih Pak. Kira-kira dari rencana ini Pak, waktunya kapan ya Pak bisa dilaksanakan? Kalau 1 bulan sekali, ini saya kira hari Jumat, tiap hari Jumat minggu pertama dari jam habis Jumatan ya jam 1 sampai jam 1 lah ya. Jam 1 sampai jam 3 sore, 2 jam saya kira cukup di minggu pertama awal bulan ya. Di minggu pertama tiap bulan. Itu waktunya saya kira nggak masalah lah ya teman-teman. Ya nggak masalah lah, satu bulan sekali. Jadi mungkin waktu yang bisa ditentukan yaitu 1 bulan sekali di hari Jumat minggu pertama yang dilaksanakan setelah Jumatan mungkin ya jam 1 sampai jam 3 sore. Nah kira-kira yang mendukung Pak, siapa yang mengikuti di sini Pak, mengikuti kegiatan guru-guru otomotif khususnya ya? Semua guru-guru otomotif. Iya, terus ada satu tadi pelatihnya ya. Oh iya. Pelatihnya itu siapa yang dapat membantu? Pelatihnya gimana ya? Gini mungkin ya, teman-teman itu kan punya spesifikasi kemampuan yang berbeda-beda ya. Ada yang ahli di listrik, ada yang ahli di sasis, ada yang ahli di mesin. Jadi ketika mungkin materi listrik ya teman-teman yang biasa mengampu listrikan otomotif yang akan jadi pemateri, biar nggak kesulitan nyari tutor atau tidak kesulitan nyari tutor, terus kemudian lebih mudah lah saya kira koordinasinya. Dan saya yakin teman-teman juga mampu. Yang ngampu kelistrikan nanti ngajar kelistrikan, yang ngampu sasis ajar sasis, yang ngampu mesin ajar mesin, ngajar teman-temannya yang lain. Nanti sesuai tema yang kita sepakati. Udah kelihatan ini Bu kayaknya. Ya, sudah ada gambaran kayaknya. Jadi untuk kegiatan diklat peningkatan kompetensi untuk guru TKR yang dapat membantu itu karena kompetensi di dalam
TKR guru-gurunya ini kan bermacam-macam sehingga Iya. bisa dijadikan tutor salah satu di tema sasis. Iya. Nanti yang lihai di sasis menjadi tutor, yang lain mungkin menjadi pesertanya. Iya. Dan itu Kayak gitu dilakukan kayaknya. Iya. 1 bulan sekali di Di minggu pertama, di Hari minggu Jumat. hari Jumat, Iya. 2 jam. 2 Iya. jam saja. Iya. Oke, gitu Pak ya. Gimana Pak Sururi kira-kira? Ya ini sudah ada detail ya, apa namanya, waktunya sudah detail, berapa jam, kapan, minggu pertama, terus kemudian apa namanya, apa tadi, tutornya ya, tutornya atau pelatihnya sudah jelas siapa nanti yang ngampu itu. Kan teman-teman kan kebetulan enggak kita acak ya, kelistrikan ya dia ya terus kelistrikan memperdalam di situ, sehingga saya kira bisa lah ini, bisa ya. Tinggal kita nanti membahas bareng-bareng temanya kayak apa. Sudah ada gambaran yang cukup detail ini terkait apa namanya eksekusi acara saya besok. Ya, terima kasih Bu Ovi ya. Ya Pak. Sama-sama Pak Sururi. Ya, Terima kasih. ya. Assalamualaikum. Mari Bu Ovi. Ya. Pada Ibu Pertiwi. Selamat malam Bu Ovi. Gimana tadi sudah selesai coachingnya? Sudah Bu, alhamdulillah coachingnya berjalan lancar. Menurut Bu Ovi tadi coaching yang dilakukan Bu Ovi apakah sudah sesuai dengan indikator pencapaian pengembangan kompetensi yang diinginkan Bu Ovi? Menurut saya kemungkinan sudah tercapai Bu. Dari ketiga itu ya Bu, yang pertama itu mindfulness atau kehadiran penuh, yang kedua apa namanya, mendengarkan aktif, yang ketiga itu pertanyaan berbobot. Menurut catatan hasil observasi saya tadi Bu Ovi setelah mengamati coaching antara Bu Ovi dan Pak Sururi, indikator kompetensi yang ingin dicapai yang sudah kita sepakati kemarin semuanya sudah tercapai Bu Ovi. Baik yang apa namanya, presensi penuh, mendengarkan aktif, maupun yang menanyakan pertanyaan berbobot. Tadi berdasarkan hasil observasi saya, tadi Bu Ovi sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada masalah perencanaannya Pak Sururi mengenai program peningkatan kompetensi guru, gitu ya Bu Ovi ya. Iya Bu. Kemudian setelah tadi sudah praktek coaching, kemudian kira-kira untuk selanjutnya kompetensi apa nih yang ingin dikembangkan? Kompetensi nilai apa yang ingin dikembangkan? Mungkin kompetensinya itu mungkin saya merasa ya Bu, itu pertanyaan yang saya ajukan tadi itu masih kurang terbuka Bu, mungkin kurang menggali. Jadi kemungkinannya saya akan mencoba mencari contoh-contoh coaching di YouTube atau di media lain, atau mungkin oleh sama teman yang lain untuk lebih bisa memperdalam lagi tentang pertanyaan. Jadi Bu Ovi ingin mengembangkan kembali kompetensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching, begitu ya? Betul Bu, iya. Oke, terima kasih ya Bu Ovi. Sampai sini saja percakapan kita tentang coaching yang sudah dilakukan tadi. Selamat malam dan selamat beristirahat Bu Ovi. Terima kasih Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Selamat sore Pak Sururi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apa namanya, Bu Mita kan akan melakukan coaching ya dengan Bu Ovi ya. Iya begitu Pak rencananya. Nah, kali ini kita akan coba mendiskusikan tentang apa namanya, teknis pelaksanaan coaching itu. Yang pertama
rubrik penilaian ketika Bu Miftah melakukan coaching itu seperti apa ya? Kalau menurut saya mungkin karena kompetensi inti untuk coaching itu kan ada 3 ya Pak ya. Jadi saya harap untuk indikator rubrik penilaiannya besok itu meliputi mendengarkan aktif, presensi penuh, serta pertanyaan berbobot Pak. Oke, dari 3 dari 3 kompetensi tadi yang mana yang pengen Ibu Miftah kembangkan? Mungkin yang presensi penuh Pak, karena saya itu sangat susah untuk fokus begitu. Jadi kadang itu berapa menit pikiran saya itu sudah tidak fokus begitu Pak. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi di presensi penuh Pak. Iya. Kompetensi presensi penuh ya. Iya betul. Terus kemudian bagian kompetensi mana Bu yang secara spesifik ini? Tadi kan sudah kompetensi presensi penuh, ini yang spesifik yang saya tanyakan, yang pengen diobservasi. Jadi saya ingin Bapak mengobservasi apakah saya dapat menghadirkan presensi penuh sebelum dan selama melakukan percakapan coaching besok Pak. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi apa yang Ibu Miftah inginkan? Mungkin saat sebelum atau selama melakukan coaching besok saya tidak melamun, kemudian pikiran saya fokus ke coach saya rasa itu Pak indikator bahwa saya sudah dapat mengembangkan kompetensi ini. Oke. Sudah jelas tadi ya apa rubrik yang ingin kita capai pada coaching besok. Terima kasih Bu Miftah untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan semoga coaching besok lancar. Terima kasih Pak. Silakan. Terima Negeri ini memanggilmu kawan, belajar. Hei, kenapa suntuk banget? Iya Bu, kaget saya Bu. Kemarin katanya telepon saya mau ngajak ngobrol. Bu Miftah hari ini senggang nggak Bu? Senggang kok, makanya ini nyari Bu Ovi. Soalnya katanya kemarin mau ngobrol. Oke, mau ngobrol apa? Iya Bu, gini loh Bu, jadi saya itu ada sedikit pikiran Bu, buntu pikiran saya. Pikirannya buntu. Iya, Kenapa? soalnya itu ada murid Bu, salah satu murid di kelas saya itu dia itu kurang aktif di pembelajaran. Jadi saya bingung nih apa yang harus saya lakukan kepada si anak itu. Oh, jadi ceritanya ada murid Bu Ovi yang kurang aktif begitu di kelas Bu Ovi. Iya Bu, jadi ya banyak diamnya gitu Bu dia di kelas. Terus Bu Ovi ngobrol sama saya ini tujuannya apa ini yang ingin Bu Ovi capai ini? Jadi saya ingin mencari solusi dari masalah si anak ini, bagaimana caranya agar si anak ini dapat aktif di kelas seperti teman-teman yang lainnya Bu. Jadi kita ngobrol kali ini tujuannya untuk mencari solusi untuk anaknya Bu Ovi agar bisa aktif di kelas begitu Bu. Iya Bu. Oke. Coba cerita lebih lanjut Bu Ovi. Ini siswanya ada berapa ini yang tidak aktif di kelas Bu Ovi? Dari 34 yang ada di kelas, hanya ada satu anak itu Bu. Dia itu selalu murung, ngelamun sendirian di sudut kelas. Jadi ada satu anak ya Bu Ovi di kelas Bu Ovi yang murung sendirian di kelas, di pojok kelas. Iya.
Oke. Terus apa yang Bu Ovi lakukan saat Bu Ovi ngajar di kelas, kemudian anaknya ini murung atau mojok sendiri di kelas, apa yang Bu Ovi lakukan? Reaksi Bu Ovi itu seperti apa? Gitu, lihat anaknya seperti itu. Ya saya menjadi sedih Bu. Terus saya juga merasa kayaknya saya masih kurang berhasil gitu dalam pembelajaran karena tidak dapat merangkul semua murid itu menjadi aktif di kelas. Ya karena buktinya ya memang si anak itu masih kurang aktif di kelas Bu. Coba Bu Ovi jelaskan sedikit ke saya, pasifnya di kelas itu seperti apa? Jadi kayak gini Bu, misalnya saya itu menjelaskan, dia itu tidur. Saat Bu Ovi menjelaskan, Iya. anaknya tidur. Oke, ada lagi Bu Ovi. Itu tapi ya nggak setiap hari seperti itu ya Bu, pernah seperti itu. Kemudian saat saya memberikan tugas, dia itu juga tidak mengerjakan. Jadi saat ada tugas tidak dikerjakan. Tidak. Apakah ini hanya dengan Bu Ovi saja ataukah apakah dengan guru lain juga? Dan setelah saya telusuri ternyata si anak ini seperti itu sama guru lain semua juga seperti itu. Oke, berarti anak ini pasif di semua pelajaran begitu ya Bu Ovi Hampir ya? bisa mungkin seperti itu. Apakah Bu Ovi tahu mungkin penyebabnya atau awalnya apa sudah sejak awal seperti itu ataukah akhir-akhir ini saja hanya pasif begitu? Awalnya saya itu merasakannya di awal semester pas kelas 1, pas kelas 10 dia itu memang masih di kelas tapi masih gimana ya Bu ya menjelaskannya, dia itu di kelas ada teman awalnya. Jadi karena satu kelas itu mayoritasnya perempuan, dia itu ada teman cowoknya itu 3 laki-lakinya. Kemudian yang keluar itu 1 Bu, bukan keluar ya, pindah sekolah 1. Nah setelah temannya pindah sekolah ini saya merasakan si anak ini menjadi malah lebih lebih tidak aktif gitu Bu. Awalnya memang dia sudah tidak aktif, ditambah lagi dengan temannya pindah sekolah malah menjadi lebih tidak aktif lagi. Berarti anak ini lebih tidak aktif saat siswa teman baiknya pindah sekolah begitu Bu Ovi? Betul Bu, ya bisa dikatakan. Kemudian kira-kira apakah Bu Ovi sudah punya rencana begitu Bu untuk anak ini agar lebih aktif begitu di kelas? Rencana ya Bu ya, saya sudah pernah Bu, sudah ya ini yang sudah saya lakukan itu mengajak dia berbicara dari hati ke hati. Itu dia mengiyakan Bu, tapi setelah saya amati dia tetap tidak melaksanakan yang selama ini kita bicarakan kemarin. Itu yang benar. Berarti anaknya tetap pasif, Ya. pasif meskipun sudah diajak dari bicara dari hati ke hati Ya, sama Ovi. betul, ya. Kira-kira ada lagi nggak Bu upaya dari Bu Ovi untuk anak ini? Mungkin saya punya rencana itu ingin berkolaborasi dengan guru BK, itu belum saya lakukan Bu, yang ini hanya baru rencana, itu berkolaborasi dengan guru BK untuk melakukan home visit Bu di rumahnya. Jadi ingin tahu yang sebenarnya mungkin lingkungan di rumahnya seperti apa, sehingga mungkin ada masalah yang dibawa atau gimana mungkin Bu yang dapat informasi. Berarti Bu Ovi ada rencana untuk home visit dengan guru BK ke rumah siswa tersebut begitu ya Bu? Iya Bu. Ya. Kira-kira ada lagi rencana Bu Ovi terhadap anak ini?
Oh iya Bu, ada satu ini mungkin saya ingin mengajak anak ini masuk ke dalam tim produksi di jurusan DKV Bu. Mungkin saja dengan masuk di tim produksi dia menjadi banyak pengalaman dan banyak kesibukan, sehingga mungkin dia bisa merubah pikiran dia untuk lebih aktif di kelas mungkin Bu. Berarti selain home visit tadi, Bu Ovi juga ingin mengajak siswanya untuk masuk tim produksi di kafe gitu ya Bu, Iya, agar iya. bisa lebih aktif begitu. Iya Bu, iya Bu. Kira-kira ada lagi enggak? Kayaknya ide itu menarik Bu ya. Iya Bu, kayaknya akan menjadi solusi juga ya Bu ya. Kira-kira kapan Bu Ovi mau melaksanakan ide-idenya tadi? Mungkin minggu depan pas saya ada jam di kelasnya si anak ini Bu, saya akan mencoba mengajak si anak ini untuk menawarkan diri, menawarkan dia masuk ke tim produksi. Terus untuk home visitnya mungkin akan saya laksanakan lusa Bu. Jadi minggu depan Bu Ovi mau merekomendasikan anak ini Iya, ke tim produksi, ya. Dan lusa Bu Ovi dengan guru BK Iya. mau home visit Iya. gitu ya. Oke, sudah plong Bu Ovi? Sudah Iya ada Bu, ini gambaran? ya. Jadi gambarannya sudah saya dapat nih Bu, solusinya sudah saya dapatkan. Mungkin tinggal menunggu melaksanakan aja nih Bu. Oke. Jadi lebih seger nih Bu saya. Oke, kalau gitu semoga besok siswanya bisa aktif ya setelah Bu Ovi melaksanakan ide Bu Ovi tadi. Minggu depan saat kita ketemu lagi cerita-cerita ya Bu Ovi setelah idenya dilaksanakan, gimana anak itu apakah jadi lebih aktif atau seperti apa gitu ya Bu Ovi ya. Ya, makasih loh ya Bu Mita, Ya. waktunya saya jadi lega gitu Bu rasanya. Makasih ya Bu. Sudah tidak tunggu lagi ya. Iya. Dan saya pergi dulu ya Bu Ovi. Iya, makasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bergerak berbagi untuk negeri. Selamat sore Pak Sururi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apa namanya? Bu Mifta kan akan melakukan coaching ya dengan Bu Ovi ya. Iya begitu Pak rencananya. Nah, kali ini kita akan coba mendiskusikan tentang apa namanya? Teknis pelaksanaan coaching itu. Yang pertama, rubrik penilaian ketika Bu Mifta melakukan coaching itu seperti apa ya? Kalau menurut saya mungkin karena kompetensi inti untuk coaching itu kan ada 3 ya Pak ya. Jadi saya harap untuk indikator rubrik penilaiannya besok itu meliputi mendengarkan aktif, presensi penuh, serta pertanyaan berbobot Pak. Oke, dari tiga apa namanya? Dari 3 kompetensi tadi yang mana yang pengen Ibu Mifta kembangkan? Mungkin yang presensi penuh Pak, karena saya itu sangat susah untuk fokus begitu. Jadi kadang itu berapa menit pikiran saya itu sudah tidak fokus begitu Pak. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi di presensi penuh Pak. Iya. Kompetensi presensi penuh ya. Iya betul. Terus kemudian bagian kompetensi mana Bu yang secara spesifik ini? Tadi kan sudah kompetensi presensi penuh, ini yang spesifik yang saya tanyakan, yang pengen diobservasi. Jadi saya ingin Bapak mengobservasi apakah saya dapat menghadirkan presensi penuh sebelum dan selama melakukan percakapan coaching besok Pak. Kemudian indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan tadi apa?
yang Ibu Miftah inginkan? Mungkin saat sebelum atau selama melakukan coaching besok saya tidak melamun, kemudian pikiran saya fokus ke coach saya rasa itu Pak indikator bahwa saya sudah dapat mengembangkan kompetensi ini. Oke. Apa namanya? Sudah jelas tadi ya apa rubrik yang ingin kita capai pada coaching besok. Terima kasih Bu Miftah untuk pertemuan kali ini. Saya ucapkan semoga coaching besok lancar. Terima kasih Pak. Silakan. Terima